Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rosdianti dengan NIM 2008103011115 akan memaparkan mengenai dampak COVID-19 terhadap aktivitas operasi PT Elang Mahkota Teknologi. PT Elang Mahkota Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dengan ruang lingkup kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa teknologi, media, kesehatan, dan konektivitas. PT Elang Mahkota Teknologi juga menunjukkan eksistensi di industri media melalui akuisisi kepemilikan saham di stasiun televisi PT Surya Citra Televisi dan akuisisi stasiun televisi PT Indosiar Visual Mandiri dan peluncuran layanan televisi digital berbayar yaitu Next Media. Selain di industri media, PT Elang Mahkota Teknologi juga berinvestasi pada bisnis online di industri lain, seperti platform e-commerce yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Bukalapak. Ada juga platform kesehatan digital yaitu Klik Dokter, kemudian portal lowongan kerja online yaitu karir.com, kerja, dan jobs ID. PT Elang Mahkota Teknologi juga mengembangkan bisnis teknologi finansial melalui dompet digital Dana, serta aktif berinvestasi di berbagai sektor digital lainnya. Adanya COVID-19 merupakan tantangan terbesar bagi seluruh dunia dan hampir semua sektor usaha pada tahun tersebut. Pembatasan pergerakan masyarakat akhirnya berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian global. Pandemi berpotensi menyebabkan ketidakpastian terkait kinerja ekonomi Indonesia dan respon pemerintah. Namun, adanya tantangan pandemi ini mengharuskan PT Elang Mahkota Teknologi untuk terus berkembang. Untuk itu, PT Elang Mahkota Teknologi perlu meninjau rencana bisnis secara berkala untuk menentukan bagaimana rencana bisnis tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. PT Elang Mahkota Teknologi mempercepat pertumbuhannya di semua lini bisnis dengan memanfaatkan momentum percepatan adopsi gaya hidup digital. Adanya pengelolaan biaya usaha secara disiplin yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi, melemahnya saham akibat merebaknya pandemi justru dapat ditanggulangi dengan melaksanakan rencana pembelian kembali saham. Bisnis televisi free-to-air yaitu Indosiar juga berhasil menjadi saluran televisi nomor 1 dan SCTV nomor 2 yang merupakan pencapaian luar biasa mengingat jadwal pemrograman yang sangat terdampak COVID-19. Berbagai portal online seperti liputan6.com, video.com, kapanlagi.com juga menikmati pertumbuhan traffic pada tahun 2020 di tengah pembatasan sosial berskala besar. Lalu di tengah pandemi ini juga, memiliki perawatan kesehatan yang berkualitas adalah hal yang sangat diperlukan bagi setiap orang. Untuk itu, PT Elang Mahkota Teknologi mengembangkan bisnis jasa perawatan kesehatan dengan mengakuisisi PT Sarana Meditama Metropolitan, yaitu pemilik dan operator 4 rumah sakit di bawah merek Omni. PT Elang Mahkota Teknologi memperluas bisnis rumah sakitnya sesuai komitmen jangka panjang untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berdasarkan usaha-usaha tersebut, akhirnya PT Elang Mahkota Teknologi berhasil meningkatkan kinerja keuangan dengan peningkatan pendapatan bersih dan laba bersih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bahkan belum ada COVID-19. PT Elang Mahkota Teknologi berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar 11.936 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Meningkat 8,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk beban pokok pendapatan meningkat sebesar 9,4%, dan hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan bersih. Dengan demikian, untuk tahun buku 2020, terdapat kenaikan laba kotor sebesar 4,8%. Di sini, PT Elang Mahkota Teknologi juga berupaya melakukan penghematan beban usaha semasa pandemi COVID dan berhasil mengurangi beban umum dan administrasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan bersih dan laba kotor, serta penurunan beban usaha, PT Elang Mahkota Teknologi membukukan kenaikan laba usaha sebesar 80,7%. Dan pada akhirnya, PT Elang Mahkota Teknologi berhasil membukukan laba bersih sebesar 1.717 juta, meningkat sebesar 173,3%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh kenaikan laba usaha, laba atas investasi, laba atas revaluasi investasi, dan penurunan bagian rugi dari entitas asosiasi